adik-adik yang di rumah. Halo, apa kabar hari ini? Masih tetap sehat ya? Masih tetap semangat untuk mendengarkan cerita kisah kasih Tuhan. Nah, hari ini Kak Christine ingin bercerita kembali tentang Pak Paulus. Tapi judulnya, Aku Mau Jadi Pemberani. Judulnya, Aku Mau Jadi Pemberani. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-23, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-23, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Mari kita dengarkan ceritanya. Shalom saudara-saudaraku yang ada di Yerusalem. Aku sangat bersyukur bisa sampai di tempat ini. Itu semua karena perbuatan Tuhan Yesus yang telah menyertai aku ketika aku mengabarkan Injil, ketika aku mengabarkan tentang kisah-kisah Tuhan Yesus bagi kehidupan setiap orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia, teman-teman, apa kalian percaya dengan yang dikatakan Pak Paulus itu? Aku sih ragu ya, aku gak percaya yang dikatakan Pak Paulus itu. Betul, karena Pak Paulus itu dulunya kan dia yang menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sekarang dia malah memberitakan tentang Yesus. Tidak masuk akal. Kalau yang diomongkannya itu benar, aku tidak percaya. Yang luar biasa lagi, Tuhan Yesus telah menebus semua dosa-dosa kita. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita layak untuk dihukum atas semua dosa yang kita perbuat. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kawan-kawan, di situ ada para prajurit. Mereka sepertinya akan menuju ke sini. Kira-kira ada apa ya? Apa yang akan terjadi? Pak Paulus, kami harus membawa Bapak ke markas kami. Kami harus mengamankan Pak Paulus sekarang juga. Apa yang terjadi padaku? Oke, baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Teman-teman, sekarang kita dalam posisi yang gawat. Karena Pak Paulus itu, karena dia menceritakan tentang Yesus, banyak orang yang akan tidak percaya kepada kita. Iya, posisi kita sekarang terancam. Aku sangat tidak suka dengan Pak Paulus itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku berjanji, aku tidak akan makan dan minum sebelum aku menangkap dan membunuh Pak Paulus itu. Ya, aku juga setuju. Aku tidak akan makan dan minum sampai Pak Paulus kita tangkap. Ya, aku setuju. Aku juga setuju. Nah, jadi begini rencananya. Besok Paulus itu akan dibawa ke Mahkamah Agama untuk diadili. Besok pagi di jalan kita tunggu dia, lalu kita tangkap dan kita bunuh. Astaga, pamanku Paulus sekarang dalam bahaya. Apa yang aku dengar tadi, mereka akan mencelakakan dan akan membunuh pamanku Paulus itu. Aku harus pergi, aku harus memberitahu Paulus. Aku harus pergi memberitahukannya. Permisi, Pak Perwira, apakah boleh aku bertemu sebentar dengan pamanku Paulus? Ada hal yang ingin aku sampaikan kepadanya. Aku ini keponakannya. Oh, kamu ingin bertemu dengan Paulus? Iya Pak, aku ingin memberitahukan hal yang sangat penting. Oke, baiklah, mari ikut denganku. Paman, apa itu? Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sekumpulan orang-orang Yahudi ingin menangkap engkau besok pagi. Mereka ingin menangkap dan membunuhmu. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Mereka berencana seperti itu. Astaga.
Tenang saja, tenang. Kamu tidak usah khawatir. Pak Perwira, Pak Perwira. Ada apa, Pak Paulus? Pak Perwira, saya minta tolong agar engkau mengantar anak ini kepada kepala pasukan. Dia ingin menceritakan hal yang penting kepada kepala pasukan. Saya minta tolong kepada Pak Perwira untuk mengantarnya. Oh, oke, baiklah, aku akan mengantar anak ini. Mari nak, ikut denganku. Permisi, Pak Kepala Pasukan, ada seorang anak muda yang ingin bertemu dengan engkau. Dia ingin menceritakan hal yang penting kepada engkau. Oh, biarkan dia masuk dan tinggalkan kami berdua. Aku akan menemuinya. Baik, Pak Kepala Pasukan. Silahkan engkau masuk dan bertemu dengan Pak Kepala Pasukan. Terima kasih, Pak. Anak muda, apa yang ingin kau bicarakan kepadaku? Pak Kepala, ini kemarin saya mendengar orang-orang Yahudi, mereka bersama-sama ingin menangkap pamanku. Mereka ingin membunuh Paulus. Jahat sekali mereka. Iya, mereka berencana besok pagi di tengah perjalanan Paulus, mereka akan menangkapnya. Mereka akan membunuhnya. Astaga. Ya sudah, sekarang kamu boleh pergi dari sini. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Aku akan memerintahkan pasukan-pasukanku untuk menjaga pamanmu Paulus. Terima kasih, Pak Kepala Pasukan. Aku permisi dulu. Baik nak, kamu harus hati-hati ya. Siap, Pak. Perwiraku, sekarang juga aku utus engkau untuk menyiapkan pasukan yang banyak mengantar Paulus ke Kaisarea. Jangan sampai ada yang mencelakainya. Kamu harus menjaga dia dengan baik-baik. Bawa pasukan yang banyak. Baik, siap laksanakan, Pak Kepala. Ayo pasukan, kita berangkat untuk menjaga dan mengantar Pak Paulus ke Kaisarea. Nah, adik-adik, itu tadi cerita ketika Pak Paulus diselamatkan oleh anak kecil, anak muda yang pemberani. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa belajar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang pemberani. Aku mau jadi pemberani. Nah, contohnya nih adik-adik, ketika adik-adik sekolah minggu, biasanya Bapak Ibu Guru menawari siapa yang mau berdoa, siapa yang berani berdoa memimpin teman-temannya. Adik-adik berani enggak? Jangan aku Kak, jangan aku malu. Nah ya, aku Kak, aku mau berdoa, aku mau memimpin teman-teman berdoa. Aku Kak, aku juga mau untuk melayani persembahan. Aku Kak, aku mau memuji Tuhan di depan teman-teman. Aku mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau jadi pemberani. Nah, itu contohnya seperti itu adik-adik. Mudeng ya? Oke. Nah, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan untuk hari ini. Aku mau jadi pemberani. Sampai jumpa di kisah kasih Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.